Para jamaah sekalian, apa bedanya ajaran pengamalan tasawuf? Ajaran tasawuf dengan amalan yang diamalkan oleh bukan orang tasawuf. Amalan yang dilakukan oleh orang yang bertasawuf ada 4 tingkatan. Pertama ilmu, apa? Ilmu. Ilmu yang dimaksud ini mengenai akidah, keimanan, dan juga mengenai hukum syara. Kita tahu yang wajib, yang haram, kita tahu yang makruh, yang sunnah, kita tahu yang mubah, kita tahu. Jadi mengamalkan hukum syara baik dalam segi ibadah dan muamalah. Kita tahu namanya syarat hukum dalam kita beribadah, salat. Yang tidak boleh kita lakukan dalam salat apa, pulang-puling kita tahu. Yang membatalkan salat kita tahu. Jadi beriman kepada Allah akidah, kemudian kita tahu hukum syara, perintah dan larangan. Kemudian kita tahu nafsu dan sifat-sifat nafsu. Apa sifat-sifat nafsu yang jelek? Kita tahu, namanya cinta dunia, lalu melakukan larangan Allah, maksiat, kedengkian, kesombongan, kita tahu. Kita tahu tawadhu yang bagus, sifat nafsu, sabar, kita tahu bisa. Maksudnya kita tahu nafsu dan sifat-sifat nafsu, supaya kita bisa berakhlak yang bagus. Itu ilmu namanya. Ini dasar yang pertama, ilmu. Dan yang kedua, mengamalkan ilmu. Jangan kita tahu aja, tapi kita tidak amalkan. Kita tahu sembahyang wajib 5 waktu, tapi kita malas melakukannya. Kita amalkan ilmu. Kita tahu, oh sabar itu bagus, tawadhu bagus, tapi kita tidak sabar. Nah, kita sombong, tidak tawadhu. Kita pemarah-pemarah, tidak sabar. Jadi kita mengamalkan, tahu kita. Jadi kita tidak boleh sifat-sifat nafsu yang jelek ini, sifat nafsu amarah, lawamah, ini tidak kita pakai. Kita harus dapat bersifat nafsu mutmainnah, radia. Itu kita lakukan amal daripada ilmu. Dan setelah kita mengamalkan ilmu, kita terlihat kebagusan-kebagusan Allah. Berarti sinaran daripada sifat Jamal dan Jalal masuk ke dalam hati kita. Kita merasa dekat dengan Allah, terlihat kebagusan Allah, kehebatan Allah. Sehingga kita lupa dengan yang lain. Itu yang ketiga dikatakan hal. Nah, setelah ilmu, amal, hal. Setelah hal, sifat kebagusan kebaikan Allah terlihat. Sehingga kita lupa pada lainnya, kita saksikan itu sifat kebagusan kebaikan Allah, sehingga kita lupa pada lainnya, termasuk diri kita. Maka itu makrifat. Nah, jadi makrifat ini, inilah kita bisa bersama dengan Allah. Jadi 4 tingkatan di dalam pengamalan tauhid tasawuf. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga hal, keempat syuhud. Nah, untuk kita bisa panang dalam wujud Allah, kita bisa kekal dengan Allah. Jadi kalau ini dapat kita amalkan sekaligus nih, sekaligus cara pengamalannya. Nanti kalau dapat sekaligus di dalam kita membaca Fatihah, dapat kita amalkan keempatnya. Dalam kita rukuk, sujud, dapat kita amalkan. Nah, jadi kalau Anda bisa mengamalkan itu, Anda sudah menjadi wali Allah. Wali Allah. Jadi inilah bedanya
orang yang bertasawuf dengan tidak bertasawuf. Kalau orang tidak bertasawuf, dia hanya tahu ilmu amal. Dia tahu cara hukum sembahyang. Dia hanya teringat dia bagaimana ruku, bagaimana sujud. Dia tidak bersama Allah, tapi bersama sembahyang. Tapi kalau orang paham tasawuf, dia tidak bersama sembahyang. Dia dalam sembahyang bersama Allah. Dia dalam sembahyang bersama Allah. Jadi itulah makanya hadis Rasulullah mengatakan ju'ilat qurratul ain fi shalah. Dijadikan ketetapan hatiku, mata hatiku di dalam sembahyang. Jadi para nabi dia senang lazat sembahyang. Karena lazatnya itu dia selalu memandang wujud Allah, kebesaran Allah. Tapi kalau kita tidak lazat dalam sembahyang, senang menandakan ibadat kita tidak diterima Allah. Orang yang lazat dalam salat, dalam sembahyang, itu tanda ibadatnya diterima Allah. Jadi kalau kita tidak memandang wujud Allah, kebesaran kebaikan Allah, jadi berjinak-jinak dengan Allah, makanya berat kita melakukan perintah Allah. Sembahyangnya merasa berat. Jadi kalau ada umpama dalam hati kita sedikit mencintai Allah atau berjinak dengan Allah, itu penyebab kita berkumpul dengan Allah. Jadi pekerjaan lahir ini, ruku' sujud itu membuat kita berpisah dengan Allah. Jadi, tapi kalau kita ada berjinak sedikit, hati kita bersekutu dengan Allah, senang kita dengan Allah, berarti kita berkumpul dengan Allah. Jadi makanya ulama tasawuf mengatakan sedikit yang ada pada hatinya berjinak dengan Allah lebih bagus daripada sebesar gunung dalam amalan zahir. Jadi amalan batin walaupun sedikit lebih bagus daripada amalan zahir walaupun sebesar gunung. Jadi inilah perlu mengapa Anda diajak untuk bergabung dengan tauhid tasawuf. Karena kalau Anda dapat mengamalkan salat orang yang zuhud yang tidak tersangkut hatinya dengan dunia, dia dengan Allah, melihat keberadaan Allah, lebih bagus 2 rakaat salat orang yang zuhud dengan beribu-ribu rakaat orang yang tidak zuhud. Walaupun dia alim, tapi hatinya tersangkut dengan Allah, beribu-ribu rakaat. Dengan 2 rakaat orang yang zuhud tidak tersangkut hatinya kepada selain Allah. Jadi itu tasawuf. Kalau dalam ilmu fikih bahwa sembahyang berjamaah itu lebih bagus 27 derajat dibandingkan dengan tidak berjamaah, itu dalam fikih. Tapi dalam tasawuf orang salat zuhur 2 rakaat lebih bagus daripada beribu-ribu rakaat orang yang tidak zuhur.